Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan kita. Yang kita bahas hari ini adalah Kejadian 9 ayat 18 sampai ke 29. Firman yang saya akan berikan berjudul Menjadi Seorang yang Peka. Kata peka ini biasanya dipakai sama orang yang sedang berpacaran antara si cewek dengan cowoknya. Misalnya lagi bete, yang cewek minta ketemu, tapi yang cewek malah bilang, alah kamu gak peka kok gitu. Ataupun ditawarin kayak lagi pengen makan apa atau sesuatu apa, malah jawabnya terserah, malah ngiranya yang cowok ini gak peka gitu. Jadi biasanya kepekaan lelaki itu dipandang hal yang penting banget bagi perempuan itu yang sedang pengen dimanja gitu. Peka memang hal yang positif, tapi kadang ini justru malah perempuan ini sengaja membuat pasangannya jadi under pressure gitu. Jadi ini peka yang salah ya saudara. Jadi sebenarnya kita nggak boleh gitu menuntut orang, entah teman kita atau pacar kita tuh peka terhadap kehidupan kita gitu, peka terhadap segala hal yang sebenarnya itu hal internal kita tuh susah ya saudara. Masa kita harus menuntut orang yang misalnya saya pengen apa, itu kan hati kita, saya yang tahu, tapi masa pasangan saya harus ngerti, itu kan susah ya saudara. Apalagi itu dua insan yang berbeda gitu, kecuali karena itu satu tubuh, benar-benar satu tubuh, hidup bareng itu susah ya saudara. Jadi itu contoh peka yang salah saudara. Jadi itu malah menuntut sesuatu yang berlebihan, itu keterlaluan itu saudara. Jadi itu jangan dilakukan lagi gitu. Saya kadang memang saya ini perempuan, teman kayak kadang tuh merasa itu tuh berlebihan gitu, kasihan malah jadinya. Namun yang akan saya bicarakan adalah peka terhadap lingkungan sekitar, atau bisa dibilang memiliki rasa peka terhadap sesuatu yang salah, peduli terhadap sesuatu yang kurang beres. Jadi nggak semua orang tuh melakukan hal tersebut gitu. Ada rasa malas, rasa takut, rasa nggak ingin ikut campur, terkadang tuh lebih mendominasi. Contohnya saja ketika kita lagi jalan terus ada sampah di bawah gitu, apa yang sudah lakukan? Memungutnya dan membuang ke tempat sampah, atau bahkan cuman jalan aja? Atau misal ketika sebenarnya kita masih ada waktu untuk membantu orang, jadi misal kita sedang berjalan, sedang mengendari motor gitu, terus kita melihat orang yang ternyata bensinnya habis terus mogok gitu, apakah kita tuh membantu mereka atau kita lewat aja, sekedar lewat saja gitu? Bisa dibilang kalau kita tidak membantu mereka dan bahkan kita juga nggak mau memungut sampah tadi, berarti kita tahu sebenarnya itu tuh kita perlu beraksi, namun kita tidak ada aksinya. Sama aja kita nggak peduli dong sama aja kita tahu hal itu ada yang tidak beres, tapi kita malah diem aja. Jadi Kejadian 8 ayat 18 sampai 29 ini bercerita tentang anak Nuh yang bernama Ham. Jadi ia dikutuk oleh Nuh karena perbuatannya. Apa yang dia lakukan? Mari kita baca saja biar kita lebih paham. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur.
Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Lalu Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Sebenarnya apa yang dilakukan Ham mungkin tidak terlalu parah. Kita tahu dia hanya tahu sesuatu yang tidak beres, tapi ia hanya diam saja, tapi tidak melakukan apa-apa. Bukan yang membantu ayahnya, juga dia malah menceritakan itu ke saudara-saudaranya. Bisa dibilang ini mempermalukan ayahnya. Dia juga tidak membunuh orang kan, dia tidak menyiksa orang. Namun dia tidak peka terhadap sesama, seperti kurang peduli gitu, bahkan terhadap ayahnya sendiri. Itu aja kepada ayahnya, saudara. Bagaimana Ham kepada sesamanya gitu. Jadi kesalahan Ham di sini adalah bersikap cuek, bersikap tidak peduli. Saya jadi teringat, saya menonton film, saudara. Jadi film drakor, drama Korea. Itu kisah pembulian gitu. Mungkin kalian tahu Boys Over Flower. Jadi itu drakor lama, namun ada karakter perempuan, main karakternya tuh namanya kalau nggak salah Gem Jandi. Jadi dia itu sosok yang ibaratnya kurang mampu. Jadi dia kurang mampu, tapi dia bersekolah, kebetulan memang ada 4 orang cowok yang itu benar-benar konglomerat semua, anak-anak yang ekonominya tinggi gitu. Tapi Gem Jandi itu punya sahabat perempuan. Jadi waktu itu Gem Jandi akhirnya bertemu, gak sengaja ketemu sama 4 laki yang konglomerat itu. Saya lupa kejadiannya apa, namun akhirnya karena Gem Jandi ini diibaratkan rakyat kecil gitu, jadi dia akhirnya dibully sama 4 cowok itu. Dan di situ sebenarnya ada sahabat dari Gem Jandi ini, tapi dia nggak menolong dan dia hanya melihat saja temannya dibully, temannya diperlakukan tidak baik gitu. Namanya seorang sahabat itu biasanya saling membantu, saling sayang gitu ya. Masa ketika melihat sahabat kita diberlakukan seperti itu kita hanya diam gitu. Itu contoh yang salah gitu deh. Seharusnya yang dilakukan sahabat Gem Jandi ini menolong dong gitu. Jadi ada scene yang, jadi setelah melihat itu tuh dia malah pergi gitu. Dan ternyata sahabatnya ini suka sama salah satu anak 4 itu. Jadi memang dia lebih mementingkan kerasnya dia, gebetannya dia daripada temannya sendiri. Saya juga punya cerita waktu itu. Jadi ini cerita dari teman saya. Jadi di kelas saya sekarang itu memang ada
Saya memiliki seorang teman yang terlihat seperti trauma sama dekat sama orang, jadi kayak istilahnya kikuk gitu. Jadi karena mungkin dia diperlakukan buruk selama dia dulu bersekolah gitu. Terus akhirnya saya waktu itu ada kayak satu mata kuliah itu membahas tentang bully, kayak kasusnya bully, dan saya kebetulan tiba-tiba sekelompok sama orang itu yang kayak terlihat trauma gitu. Saya kan akhirnya saya tuh tanya gitu, gimana kita membahas apa nih tentang hal bully ini. Dia cuma berkata kalau dia gak mau bahas apapun tentang bully. Berarti kan benar-benar kelihatan jelas ya kalau memang dia dulu pernah disakitin sama orang. Dan ternyata salah satu teman saya itu akhirnya cerita. Jadi dia tuh termasuk teman SMP-nya si cewek ini. Lalu dia tuh cerita kalau memang si anak ini dibully, tapi memang dia tuh dulu takut juga gitu sama si pembulinya, karena akhirnya dia nggak bisa bantu si cewek ini, jadi dia juga ngerasa bersalah gitu. Jadi memang sikap terlalu cuek itu tidak baik gitu. Kita ini makhluk sosial. Kalau Anda ingin dihargain orang, ya Anda harus menghargai orang. Anda ingin diperlakukan baik, ya Anda harus memperlakukan orang dengan baik gitu. Jangan kita cuek tapi kita pengen orang tuh datang ke kita. Jangan kita cuek terus orang pengen kita pengen orang itu menghargai kita gitu. Ya nggak bisa gitu. Misal pun juga ada orang yang memperlakukan kita tuh kurang baik, kita juga nggak boleh membalas, saudara. Karena yang penting itu dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri sudah berbuat baik, itu sudah cukup. Jadi kuncinya kita harus peduli, kita nggak boleh bersikap cuek. Kita sebagai manusia harus memiliki rasa peka terhadap sesama. Karena kita selalu ingat manusia tuh makhluk sosial. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita bisa selalu ada di lingkungan yang baik, tidak ada kejahatan. Kiranya juga kita menjadi insan yang peduli terhadap sesama. Terima kasih. Amin.